Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana kondisi keadaan hubungan yang kamu dengan si dia untuk di tahun 2026 nanti ya. Nah, namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Cancer saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik. Langsung saja ini Cancer, kita akan mulai dulu dari melihat bagaimana kondisi secara garis besarnya hubungan kamu dengan dia di tahun 2025 ya, biar kita tahu nih flow-nya energi hubungan kalian di tahun 2026 nanti. Oke, baik. Di situ ya. Kemudian ada ini, berikut ada di sini, berikut ada ini. Ya. Oke, kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini, dan kemudian ada di sini. Iya. Jadi kalau mau lihat begini, untuk beberapa jangan-jangan memang hubungan kalian memburuk ya di tahun 2025 ini. Gitu. Bahkan di kondisi 2025 untuk beberapa dari kaum Cancer bercerai kamunya dengan dia ya. Sudah memang berpisah kamunya dengan dia. Gitu loh, ya. Kalau tidak berpisah secara lahir dan batin, setidaknya secara batin ya, secara batin di sini tuh seperti sudah napsi-napsi di situ loh, ya. Ya boleh aja memang kalian masih tinggal di bawah atap yang sama gitu. Namun perlakuan sebagaimana lazimnya ya seorang suami memperlakukan istri, istri memperlakukan suami, ini tuh kok kayaknya hampir-hampir tidak ada ditemukan. Gitu loh. Jadi kayak prinsip lu gue. Ya sama aja dengan pacaran. Gitu loh. Kalau pacaran bisa di sini tuh sepertinya jika kalian sempat membincangkan tentang pernikahan ya dalam hubungan pacaran ini. Bisa-bisa kemudian diam-diam ya kedua belah pihak udahlah mundurkan aja lah tentang pernikahan ini ya. Walaupun kalian sudah mengkonsep ini gitu loh, kita meritnya bulan sekian, tanggal sekian gitu. Tapi kemudian bisa dua-duanya kayak nggak usah lah dipikirin itu tentang merit itu, tunda. Atau bahkan bisa di sini tuh dari energi pasangannya kamu batalkan saja, gitu loh. Nggak usah lagi ada topik perbincangan tentang bermasa depan bersama. Jadi sepertinya dia menata ya. Dia mulai di sini tuh Mari lihat di tahun 2025 ini menata hidupnya dia di mana tanpa ada kamu lagi di sana. Gitu loh. Jadi masa depannya dia yang selama ini dia bayangkan ya kamu adalah partnernya dia. Tapi kemudian dia udah enggak gitu. Aku sendiri aja lah sama yang lain. Nah begitu ya. Karena Mari lihat gini. Nampak-nampaknya si pasangan kamu ini tuh udah bosen dia dengan keadaan yang seperti ini. Gitu loh. Jadi bisa ya, dianya itu tuh kayak yang pengen romantis sama kamu, pengen lebih solid dengan kamu, pengen lebih bener ya model relationship-nya kalian berdua ini. Tapi dia melihat bahwa kamu masih kayak sering nampaknya dia ya seperti kayak mencela-mencela masihan kamunya ke dia. Gitu loh. Seperti kayak kamunya itu tuh masih mikirin dirinya kamu sendiri. Jadi dia sering merasa terabaikan, ya. Sering di sana. Dan ini hal yang bikin dia kecewa. Gitu loh. Kamu sering bikin dia menunggu, menanti, harap-harap cemas kepada kamu, ya. Padahal dia pengen romantis-romantis sama kamu, ya. Ketika dia ngajak kamu ketemu, kamu dengan seabrek-abrek alasannya kamu. Oh sorry aku nggak bisa gitu kamunya ya. Oh kebetulan aku ini tuh sudah janjian duluan sama mama. Mau nemenin mama keliling Eropa misalnya. Waduh gitu ya. Jadi bisa dia merasa kayak kesepian di tahun 2025 ini. Sepi dia. Gitu ya.
dia sering kamu paksa untuk mengalah, gitu loh. Kamu lebih peduli kepada naik level gamenya kamu gitu ya. Oh, main game terus kamunya. Padahal dia pengen ngobrol sama kamu, bermanja-manja dengan kamu, jalan-jalan dengan kamu, gitu loh. Nah, di situ ya. Kamu masih kayak fokus kepada hobinya kamu gitu ya. Nah, di sana. Jadi dia sering ditinggal karena kamu lagi menikmati hobimu gitu loh. Bukannya karena kamu sibuk kerja, kamu sibuk hal-hal yang produktif ya menurut matanya dia gitu ya, menurut hematnya dia. Tapi justru kamu kayak mencari kesenangannya kamu dan kemudian tapi kamu tidak mempertimbangkan bagaimana dia gitu loh. Bukannya dia nggak seneng kalau kamu seneng. Namun semacam dia merasa dia terampas gitu loh. Terampas haknya dia sebagai kekasihnya kamu. Gitu. Ya. Kalau kamu seneng, dia pun happy-nya ini. Tapi kok jadi bablas gitu menurut dia. Dia nggak keberatan misalnya ya. Kalau kamunya itu tuh main game, ya. Tapi Boyo main gamenya itu tuh ya let's say cukuplah setengah jam saja. Ya kalau kamu di rumah. Nah, panjang-panjangin aja lah. Ngobrol dengan dia, gitu ya. Bercandaan dengan dia. Itu. Jadi kesepian. Madlet ini kesepian ini si pasangannya kamu. Kayak ngerasa ada suami tapi rasanya kok enggak ada suami ya. Gitu. Nah, pas kamu butuh dia, dia ada. Tapi pas dia butuh sama kamu, lu kamunya enggak ada. Gitu. Jadi dia banyak melamunnya ini ya. Kayaknya dia kencannya itu tuh sama kamu lebih sering kencannya di dalam imajinasinya dia. Dibandingkan dengan di dunia nyata. Kamu boleh-boleh ya antara ada dan tiada di sini. Gitu loh. Itu menurut dia. Jadi kayak bosen ngadapin kamu yang seperti ini sempat dianya ya. Bosen dianya. Jadi akhirnya ketika kamu banyakkan ngecuekin dia, ya bisa-bisa dia ngapain juga ya. Aku ini tuh mengharapkan perhatian dari orang yang ngecuekin aku. Ngapain juga ya, aku nunggu-nunggu orang yang sibuk sendiri dengan hobinya dia. Gitu dianya. Masa iya sih hidupnya aku ini tuh jadi anyep banget. Gitu. Kok anyep banget ya? Misalnya. Memang terkadang kamu mau bersikap manis ke si dia ya. Ada masa-masanya gitu loh. Ada masa-masanya kamu dia tangkep manis gitu ya. Nah, tapi ini tuh seperti jadi sebuah hal yang langka terjadi di tahun 2025 ini. Itu loh. Jadi terutama kalau yang masih pacaran ya. Orang masih pacaran itu kan pengennya itu tuh wah sering-sering sama pacar gitu ya. Sering-sering chattingannya sering, teleponannya sering, video callnya sering, jalan-jalannya sering. Ya kalau ini tidak LDR ya. Jalan-jalannya itu tuh lebih sering gitu loh. Ya. Nah di sana. Nah tapi kamu kayak apakah kamu nggak sadar ya bahwa itu yang dia mau ya. Jadi kamunya bebas-bebas aja gitu loh. Ya kamu mau melakukan apa ya kamu lakukan gitu ya. Tanpa kamu kayak mempertimbangkan dengan baik ya tentang hubungan kalian ini. Jadinya kelewatan gitu loh. Minggu ini kamu berjanji mau ajak dia ngedate nonton bioskop. Tapi tiba-tibanya kamu batalin. Ya, kamu janji untuk minggu depan. Tapi minggu depan kamu nggak ada ngajak dia. Gitu ya. Nah, baru minggu depannya lagi, minggu ketiganya baru kamu ngajak dia. Nah, happy lah hatinya dia. Tapi di 2 minggu yang awal ketika dia nggak jumpa kamu, ini kan dia suntuk ya. Suntuk dia di sini. Gitu loh. Jadi banyak dia mikir-mikir gitu. Apalah kamu ini ya? Apa kamu nggak cinta ini sama aku? Apa kamu ini tuh nggak sayang lagi? Atau kamu ini tuh sudah ada ketemu sama kebahagiaan barunya kamu di luar sana? Kamu ini apa sedang beralasan aja ini? Ya. Nah,
mau serius tapi sebenarnya kamu cuma mau main-main aja sama aku. Jadi kayak banyak kesempatan ya secara otomatis untuk dia bisa ngerasa berpikir yang buruk-buruk tentang hubungan kalian. Gitu loh. Karena banyak dia dianggurin sama kamu ya. Banyak dia dibuat nganggur sama kamu. Gitu loh. Jadi dia sibuk-sibuk sendiri, baku hantam dengan rasa rindunya dia ke kamu. Gitu loh. Dan bisa-bisa dia bilang, kamu ini tuh kalau nggak dikomplain, kamu bablas. Gitu loh. Tapi kan dia capek ya. Kalau komplain terus sama kamu, capek juga dia. Kok kelihatannya tuh semacam nggak pantas aja ya. Oh gitu. Jadi kayak dia seperti mengemis perhatian dari kamu gitu ya. Jadi dia seperti bisa menganggap dirinya, apa aku ini sedang mengganggu kamu ya, gitu jatuhnya. Nggak maco banget lah, gue laki-laki tapi kok gue sibuk banget minta perhatian dari perempuan ya kan, gitu dianya. Jadi ada gengsi akhirnya bermain di sini gitu loh. Nah, namun boleh-boleh kamu kayak nggak sadar ini. Kamu nggak sadar apa yang sedang terjadi di si pasangannya kamu. Karena sangkanya kamu dia nggak panjang-panjang komplainnya, sangkanya kamu dia baik-baik saja, dia puas, gitu ya, nggak ada masalah, gitu. Jadi semacam bisa ya untuk tahun 2025 ini, kamu kalau nggak dipecut, ya, kamu nggak nyadar gitu lah. Kamu nggak nyadar. Jadi kayak seolah-olah kamu butuh signal dulu dari dia. Gitu loh. Dia harus cemberut dulu sama kamu baru kamu tahu, oh ini lagi cemberut, ambil hatinya dia perlakukan dia dengan baik Gitu. Harus ada triggeran dari si dia baru kamu melakukan sesuatu yang membahagiakan dia. Tapi kan dia jadinya males ya. Terus-terusan nge-triggerin kamu. Gitu loh. Jadi kayak dia ya itu tadi, merasa dirinya ini tuh sedang harus menghantarkan dirinya ke hadapan kamu, baru kamunya itu tuh sadar bahwa dia ada. Gitu loh. Kalau nggak dia menghantarkan dirinya dia di hadapan kamu, udah kamu sibuk sendiri, entah ngapa-ngapain kamu di sana. Gitu. Gitu. Jadi secara emosional nggak ngerasa full si pasangannya kamu. Gitu. Memang benar kamunya itu tuh nggak ngejahatin dia. Gitu ya. Memang benar kamunya tuh kayak nggak yang mukul dia kah apakah gitu ya. Hina-hina dia misalnya gitu. Memang kamu nggak lakukan. Tapi tindakannya kamu ini tuh sama dengan seperti menyakiti dia. Nah, jadi akhirnya dia mulailah dia ini mari nampak nafsi-nafsi akhirnya sama kamu. Jadi ndak heran ya. Kemudian jika kalian berpisah ya, ketika kalian bercerai di tahun 2025 ini, gitu loh. Ketika dia ngotot ya, memaksakan untuk menggugurkan status rumah tangga kalian, atau dia pergi dari kamu ya, dia banyak diemin kamu, gitu loh. Jadi dia bisa menganggap kamu ini tuh orang asing. Dia anggap kamu itu tuh orang asing gitu loh. Kamu bukan siapa-siapa. Sebagaimana kamu sepertinya meniadakan dia, maka dia pun melakukan hal yang sama kepada kamu. Ya. Dan yang ianya kalau mari lihat gini, ketika dia sudah kayak tidak lagi mendekatkan dirinya dia ke kamu, baru di sini nampaknya kamu jadi kangen sama dianya ya. Baru di situ tuh kamu kecarian dia, gitu ya. Ada tuh lagu zaman mari dulu ya, sudah tiada baru terasa, gitu lirik lagunya, lagu dangdut itu kalau nggak salah. Ini yang kamu alami di tahun 2025 ini. Jadi kamu kayak gantian. Tadinya dia yang merasa kehilangan kamu,
akhirnya kamu yang kemudian merasa kehilangan dia. Dan bisa-bisa kayak ketika dia sudah tidak peduli lagi tentang bagaimana seharusnya kamu kepada dia, bagaimana kebutuhannya dia dari kamu, ketika dia sudah tidak peduli, dia usahain sendiri, gitu ya. Nah di situ baru kamu kayak, aduh, nah gitu loh, di sana ya. Ternyata perpisahan dengan dia ini tuh semacam menjadi beban tersendiri pula bagi kamu, gitu loh, ya. Jadi kamu baru tahu gitu loh, baru tahu apa sih pengaruh dari seseorang ini dalam hidupnya kamu. Bisa-bisa beberapa ya kamu cukup menyesal gitu ya, ketika dia masih ada, tapi kamu tidak ada untuk dia, gitu loh. Ada beberapa hal yang menjadi penyesalannya kamu, gitu ya. Setelah dia ngasih kamu kebebasan yang benar-benar bebas, malah justru di sini kamunya yang menolak untuk mengambil kebebasan itu loh. Kan dia kan nganggap ya udahlah, kamu kan lebih milih sibuk kamu dengan teman-teman kamu, dengan hobinya kamu, dengan dirinya kamu sendiri. Ya udah, sekalian kita putuskan aja hubungan ini ya, aku diemin aja kamu, aku berjarak dari kamu, aku menghindar dari kamu, biar udah suka-suka kamu di sana, kamu mau ngapain, gitu loh. Aku juga akan suka-sukanya aku mau ngapain, gitu ya. Ketika dia udah sibuk mengisi hidupnya dia tanpa kamu, ini baru kamu kecarian, aduh kok dia menjauh ya, waduh tiba-tiba aja udah bercerai, gitu ya. Tiba-tiba ya udah pisah, gitu. Tiba-tiba hubungannya semakin mendingin. Nah kayak gitu. Baru kamu rindu celotehannya dia yang ngecerewetin kamu, gitu ya. Sikap manjanya dia. Baru kamu rindukan hal-hal itu loh, di sana. Baru datang ide kreatifnya kamu, sudah orangnya tidak butuh lagi, baru datang ide kreatifnya kamu. Maunya kami jalan-jalannya, aku ajak dia jalan-jalan ke puncak. Misalnya seperti itu ya. Nah, tetapi nampaknya memang bisa-bisa terlambat ya. Ketika kamu sudah mau memberikan lebih banyak lagi waktunya kamu, tenaganya kamu, energinya kamu ya pokoknya kepada dia ya. Tetapi di saat itu dia sudah tidak lagi membutuhkan energinya kamu, gitu ya. Karena dia yang mengisi hidup dia sendiri jadinya, gitu. Oke, baik, kita lihat ya kelanjutannya bagaimana di tahun 2026 nanti. Oh, kamu makin sadar ya bahwa kamu cinta dia, bahwa kamu sayang sama dia, gitu ya. Nah, kamu sadar di situ, gitu loh. Jadi lebih panjang nanti ya, tahun 2026 kangen-kangennya kamu sama dia, gitu loh. Sedih kamu melihat kondisi hubungan kalian, gitu loh ya. Tetapi gini, kamu juga ini kan bukan tanda petik pengemis atensi ya, tidak juga. Memang di tahun 2026 kamu bisa-bisa sedih mah sedih, gitu loh. Cuman kamunya di sini tuh boleh. Ini kalau kalian sudah memang berpisah ya, sudah bercerai ya. Kamu bisa aja ketemu kamu sudah sama pasangan baru nanti jadinya. Karena kamu rindu dia. Jadi kamu boleh mencari pelarian. Kamu cari pelarian, gitu loh. Nah, ketika tahun 2026 bener nih, dapat nih pelariannya kamu. Jumpa kamu sama orang baru di sini, gitu loh. Jadi kamu bisa aja menjadikan orang baru itu tuh sebagai wadah ya untuk kamu kayak apa ya, mendapatkan kebutuhan yang harusnya kamu terima dari si pasangannya kamu ini, tapi kamu dapatkan dari pasangan kamu yang lain. Nah, begitu kalau mari lihat. Jadi bisa-bisa kamu baru aja ketemu sama orang itu ya, baru kalian jalan cuman karena ini
macam energinya cepet, mari lihat. Macam energinya cepet. Baru aja kamu ketemu sama dia, ya orang baru itu, kamu udah ngajak dia pacaran. Ya. Beberapa bahkan kamu nekat nih. Kalau usianya kamu cukup ya. Kamu nekat itu tuh married gitu loh. Langsung nikah kamu. Di sana, ya. Jadi itu adalah jalan ekstrim yang kalau yang bagi langsung ngajak nikah orang baru, itu adalah langkah ekstrimnya kamu. Untuk segera kamu terhindar dari rasa kangen ke si dia, gitu ya, rasa butuh diperhatikan, dicintai sama si dia, gitu loh. Jadi orang baru ini adalah pengganti dari dia yang sudah berakhir dengan kamu, itu, ya. Dan memang juga kamu bukannya memang kamu jadikan itu orang baru hanya sebagai objeknya kamu, ya. Wadahnya kamu untuk menyalurkan energi yang harusnya kamu berikan ke mantanmu, gitu ya. Tapi kamu berikan ke dia, bukan sebatas dia hanya objek wadah saja. Tapi kebetulan memang datang pula ada gininya kamu, ngerasa cocok juga dengan ini orang, gitu loh, dengan orang baru itu. Ada hal-hal di dalam dirinya dia yang nampaknya masuk ke kriterianya kamu. Ini tuh bukan soal apakah kamu cinta pada orang baru atau enggak ya. Tapi kamu nanti lebih praktis di tahun 2026 nanti. Nanti cinta belakangan gitu kamu. Tapi kamu ngelihat, oh ini tuh misalnya ya, dia pria sukses misalnya. Oh udah bisa mapan ini dengan dia. Ya. Atau dia wanita yang mirip dengan ibunya kamu ya. Misalnya kalau kamu mengidolakan ibunya kamu ya. Oh ya mirip sama ibunya aku yang lembut gitu ya, yang perhatian, yang peduli sama aku, gitu. Jadi kamu hanya mengejar kayak keidealannya saja. Seperti kata Mari tadi, cinta kamu anggap itu tuh sudah bukan hal yang penting lagi gitu loh. Pokoknya dia mau sama kamu ngerasa cocok dengan dia, gas, pacaran, cepet, gas, nikah, cepet. Nah seperti itu, mari lihat, ya. Jadi kayak pengobat rasa sedihnya kamu gara-gara kamu terpisah dari si seseorang ini ya, yang menjadi pasang kamu di 2025 ini ya, pengobatnya itu tuh ya melalui orang baru ini. Nah seperti itu ya. Dan ketika nanti kan dia pasti dapat informasi tentang kamu ya. Nah memang mari nampak di situ tuh dia kayak yang waduh, bisa dia, aku ditinggal merit ini sama Cancer. Wah, dia bahagia ya dengan orang barunya dia. Cepet banget. Kami pacaran dulu sudah ada tuh hitungannya 3 tahun. Tapi belum juga merit, gagal merit. Lah ini nampaknya nih orang baru ini, kan gitu dianya ya. Tapi kok langsung mau nikah. Itu si Cancernya sama orang baru itu. Wah, gitu dianya. Ya. Jadi dia bisa kayak ada depresinya juga ini nanti sama kamu. Gara-gara kamu gitu loh. Ada stresnya dia gitu loh. Ya, ditinggal selangkah dia oleh kamu. Di situ loh. Jadi kayak di tahun 2026 apa yang dia sangka bikin kamu bahagia itu tuh bisa menjadi sebuah hal yang bikin dia jadi tidak bahagia. Namun itu boleh dia jadikan sebagai pecutan ya bagi dia. Supaya dia pun meraih kebahagiaan yang dia anggap bisa serupa imbang sama dengan kebahagiaannya kamu. Nah seperti itu. Tiba-tiba kamunya ngasih undangan sama dia kan gitu ya. Undangan pernikahannya kamu. Kan kaget dia ya. Tiba-tiba dia ngelihat bahwa kamu sudah mengupload nih fotonya kamu gandengan sama cowok baru gitu, cewek baru gitu. Wah, kaget dia gitu. Ya, di sana. Jadi ya ketika bersama kok rasa-rasanya kamu tidak butuh dia tidak kuat lagi ngadepin kamu, tapi ketika benar-benar berpisah, kamu juga ternyata masih sedih ya, tetapi ada pengobat sedihnya kamu dan dia ya itu. Ya jadi agak-agak dramatis jadinya ya.
relationship-nya kalian ini, gitu lah. Ya. Ketika berpisah juga ternyata bukan menjadi ide yang sebegitu baiknya nanti, tersadari begitu ya. Namun walaupun demikian kayak sudah ada lah pakai ujar-ujar, ya udah terlanjur, nasi telah jadi bubur gitu ya. Jadi dia agak-agak terganggu gitu ya ngelihat kamu bahagia. Nah, tetapi nanti dia bisa jadinya termotivasi. Ya, aku juga segera nyari cowok baru, nyari cewek baru gitu loh. Karena di tahun 2025 ketika dia tidak care lagi sama kamu ya, dia sudah sibuk dengan hidup dia sendiri, dia sudah mengupayakan bahagia dia sendiri. Jangan-jangan bukan dalam rangka untuk mencari pasangan pengganti kamu, tapi dia sibuk ke pekerjaannya dia kah, dia sibuk ke hobinya dia, tidak ada cinta baru yang dia tuju gitu loh. Nah, baru nanti tahun 2026, nah di situ dia baru kayak kepikiran, ya, udah saatnya juga lah aku ini tuh nyari cewek baru, nyari cowok baru. Nah, kayak gitu dianya ya. Di sana. Nah, kalau kalian ternyata memang katakan belum berpisah, berarti di sini tuh ada kemungkinan kamu jadinya berselingkuh. Dan dia tahu perselingkuhannya kamu. Tadinya kamu di tahun 2025 bisa aja, ya bukan perselingkuhan ya tadi, hanya hobinya kamu kah, dunia sosialnya kamu. Kamu bawa happy-happynya kamu ke sana, bukan ke perempuan, bukan ke laki-laki lain. Gitu ya. Baru di tahun 2026 ini kamu ke perempuan, kamu ke laki-laki. Gitu loh. Arahan jalan kebahagiaannya kamu. Kan di sana. Ya, jadi kemudian terjadilah di sini tuh perselingkuhan, dan dari perselingkuhan ini bisa-bisa kemudian ya yang belum benar-benar sah putus cerai tahun 2025 boleh tahun 2026 proses perceraian dan perpisahan semakin mantap untuk diambil langkahnya. Nah seperti itu ya. Jadi ya ternyata 2026 bukan semakin membaik ya relationship kalian. Gitu loh. Kalau dari sisi ranah relationshipnya memburuk. Gitu loh. Makin gak karu-karuan. Gitu ya. Tapi kalau dari personal ya kamu itu loh datang cinta baru kan gitu. Datang asmara baru. Ya bisa aja kamu baik-baik saja kan gitu akhirnya. Walaupun tadi ada kata mari kamu bawaannya mau juga sedih-sedih gitu ya. Kamunya dengan dia tidak harmonis lagi gitu ya. Tapi terobati dengan kehadiran kisah baru itu gitu loh. Nah di sana. Dan dia walaupun dia sempat down nanti di tahun 2026. Namun lepas tahun 2026 dia sudah berupaya untuk up lagi. Nah seperti itu, dia up lagi gitu loh ya. Nah itu upnya dia dengan ikutan sama seperti kamu, menemukan cinta baru gitu ya, menemukan kekasih baru gitu. Atau ya itu tadi beberapa langsung mengambil sikap ya, menyelesaikan sajalah tentang kisah rumah tangganya kamu dengan dia gitu ya, supaya sungguh-sungguh lah di sini tuh apa yang menjadi bebannya dia ya dalam hubungan dengan kamu boleh terangkat, bisa bikin dia jadinya lega, sepertinya dapat status sungguh-sungguh menjadi mantannya kamu. Bisa-bisa menurut dia itu adalah langkah yang jelas ya, seperti pintu untuk hidup baru secara utuh lahir dan batin. Makanya penting bagi dia untuk menggugat cerai kamu. Seperti itu. Nah di sana ya. Jadi kemudian kalian benar-benar ini tahun 2025 menjadi titik balik awal langkah hidupnya, kamu mengambil langkah ke kiri dan dia mengambil langkah ke kanan. Nah, seperti itu. Oke, baik Cancer. Sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Cancer mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya.
Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja. Walah, cuman 2. Oke, mari awal dari inisial O, ada ombak, M ada meja, V vitamin, R rasa, A asap, P putih, L lagu, dan S ada 1. Berikut masuk kita ke zodiak. Ada energi dari Libra di sini, dan berikut ada energi dari Scorpio menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.